Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Hampir 18 bulan saya tidak bisa berjumpa dengan Anda. Malam ini adalah malam yang paling tepat, malam yang paling spesial untuk saya dan bapak-bapak semua, bapak dan ibu semua, untuk bertemu langsung dengan saya. Dan saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi pelajaran bagi kita dan juga untuk saya dan keluarga saya. Saya katakan ini adalah kocurnian. Kocurnian itu biasa saya gunakan untuk memanggil seluruh karyawan Kocur, baik yang ada di KUP, di Uniba, ataupun ada di Madura United. Saudara-saudara sekalian, saya mungkin ada sebagian dari banyak orang yang ketika mengalami musibah, saya tidak berbicara apapun, tidak merespon apapun, tidak menanggapi apapun yang diberitakan oleh media. Saya diam dan tidak melakukan langkah apapun, kecuali saya hanya berdiam diri dan merenung bagaimana caranya agar permasalahan ini bisa cepat selesai dan tidak memberikan impact apapun terhadap apa yang sudah saya bangun, apa yang sudah saya lakukan, dan apa yang sudah saya kerjakan di Madura dan juga di luar Madura. Hari itu adalah hari yang buruk untuk saya, tapi bukan kehidupan yang buruk. Hari itu adalah hari yang buruk untuk saya, tapi saya ulangi lagi, itu bukan kehidupan yang buruk. Saya meyakini bahwa segalanya akan segera selesai. Malam ini yang mungkin saya bercerita detail kepada bapak-bapak dan kalian semua yang hadir di ruangan ini, biarlah saya dan istri saya yang mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Yang pasti hari ini saya sudah bisa selesai dan bisa bertemu dengan Anda semua, bisa menikmati berpelukan lagi dengan supporter, bisa ketemu lagi dengan mahasiswa kemarin, bisa juga ketemu dengan rektor, para yang ada ngurus Madura United, ada Umar di sini, ada tim yang selama ini bersama-sama dengan saya bagaimana membangun klub sepak bola demi kebanggaan Madura, termasuk dengan seluruh jajaran Kocur yang ada di hadapan Anda semua pada siang hari ini. Bagi saya, permasalahan itu sudah selesai. Dan saya anggap memang sudah selesai. Kenapa? Karena bagi pribadi saya sebenarnya hidup saya itu sudah selesai. Bagi saya hidup saya sudah selesai. Saya dikaruniai rezeki yang bagus, dikaruniai karir yang bagus, dikaruniai istri yang baik, dikaruniai anak dan bahkan cucu yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga apa yang saya lakukan selama ini terhadap bersama-sama dengan Anda membangun sebuah jaringan
yang dimana caranya kita bersama membangun Madura secara fisik itu sudah berjalan. Tapi secara misi, seorang Ahsanul Kossasi tidak bisa menjalankan misi itu sendirian. Semua yang ada di ruangan ini sudah menjalankan perannya masing-masing. Kalau Anda lihat di situ ada tulisan KUT Pocu, ada Madura United, ada Uniba Madura. Semua ini memiliki maksud apa yang saya bangun untuk memajukan Madura. Dan saya membangunnya betul-betul membangun dengan serius, dengan perlahan, dan tetap tatak terhadap seluruh isu, seluruh fitnah, seluruh ancaman, seluruh apapun yang ada yang mencoba menggagalkan yang namanya bersama membangun Madura. Saya mengajarkan kepada seluruh exco agar diteruskan kepada seluruh manajer bisnis, agar diteruskan kepada seluruh unit bisnis, agar bisa ditelurkan kepada seluruh karyawan secara perlahan. Dan itu atel-atel, butuh hati yang besar, butuh hati yang besar. Ahsanul Kossasi benire soki, benire dunia kesehatan, tapi atel-atel membangun bersama Anda semua. Coba lihat, kenapa saya harus membangun KUT Pocu yang padat karya, yang kerja banyak, walaupun sebelumnya bisa dilakukan oleh sedikit orang, tapi tetap saya lakukan perbanyak. Kalau bisa kerjakan cumrocu, kita berbagi. Apa gunanya saya membuat Madura ini? Apa maksudnya saya membangun Uniba Madura? Ini semua adalah ingin membuka mata rakyat Madura. Malai pada berjalan, sama dengan sejajar dengan teman-temannya yang ada di luar Madura. Dulu saya katakan, membangun Madura United dan membangun lembaga pendidikan itu adalah bagian dari visi dan misi setelah saya pelajari menjadi wakil rakyat Madura pada saat menjadi anggota DPR tahun 2009 sampai 2014. Orang Madura itu tanda kalah. Setuju ya? Tanda kalah. Menang terus. Pokoknya menang. Mau kalah, akhirnya baik saya. Kalau enggak atau kalah. Makanya satu-satunya di Madura pertunjukan yang tidak boleh kalah itu adalah Keraton Sate. Beda ngacut nyamana juara dari kalah. Hanya satu di Madura di seluruh dunia yang melombakan juara dari kalah. Juara dari kalah. Apa itu? Itu hanya terjadi di Madura. Karena tanda kalah. Senang menang, tapi harus kalah. Kalah, saya cuma boleh. Malah bisa menang. Bisa bayangkan bagaimana cara merubah mindset? Merubah mindset itu adalah dengan membuat Madura United. Tambah kalah Madura United, saya dimaki-maki banyak orang. Buang korban ini kada punana matau dusun reng Madura, konca ke baik klub atau dusno. Ratusan saya terima. Padahal dalam sebuah kompetisi kehidupan, saya katakan, dalam sebuah kompetisi kehidupan, kotu pada saya menang, kotu pada saya tak kira menang. Nah itulah bagaimana kita menikmati kekalahan dan mensyukuri kemenangan. Saya ajarkan lewat sepak bola. Sekarang kita kalah 3-0, lalu kalah 1-0, biasa saja, nggak ada yang maki-maki saya. Pegel mungkin, nggak ada maki-maki saya. Semua sudah biasa karena mereka sudah terbiasa bahwa dalam kompetisi
berkompetisi, orang Madura sudah bisa belajar menerima kalah. Mun kalah, ayo, benar kan? Todus pak kalah menolong todus. Kan kalau tak tinggal, baca timun kalah sampai kapan? Bagaimana mengajarkan ini? Kenapa saya mengeluarkan Unibah Madura, merintis Unibah Madura? Ini adalah bagian theory of knowledge. Theory of knowledge yang menceritakan tentang bagaimana menghargai sebuah perbedaan. Perbedaan hanya bisa dikikis dengan pendidikan yang baik, yang benar. Saya serahkan kepada rektor, silakan perbaiki karakter. Ini adalah di sini adalah bengkel anak muda memperbaiki karakter anak-anak muda Madura. Lewat apa? Lewat pendidikan, pelan-pelan. Memang butuh waktu. Karena di Sumenep atau di Madura ini, kontrol detiah apapun, itu berbeda. Detiah apapun harus pakai duit. Bagaimana cara merubah mindset orang Madura bahwa suatu saat ke depan adalah yang unggul adalah yang terbaik, bukan yang banyak uang. Bagaimana merubah mindset itu bahwa yang unggul adalah yang terbaik, yang jadi pemimpin adalah yang layak, bukan karena banyak uang. Hanya satu, lewat lembaga pendidikan yang namanya Universitas Baharudin Mutahari Madura. Menangani perbedaan, tapi pelan-pelan. Tidak mungkin dalam 10 tahun, dalam 5-10 tahun itu bisa teratasi. Tapi masih lama, ke depan masih lama, masih panjang. Dan kita tidak boleh menyerah. Dihajar kanan kiri, dihantam dari atas, dari bawah, kita tidak boleh menyerah. Tegak. Mungkin banyak seperti masa pasan oleh tak bulan. Dihajar kanan, coba, dihajar kiri, coba, dihajar terus, coba. Ingat, mungkin ada sebagian dari kalian pada saat apa yang terjadi pada saya di hari itu, ada sebagian dari kalian yang malu memiliki pimpinan seperti saya. Mungkin malu kan tidak? Tapi ada sebagian yang jelas saudara saya yang malu memiliki saudara seperti saya. Ada. Justru yang paling dekat itu adalah yang paling menyakitkan, itu adalah orang yang paling dekat dengan kita menyakiti kita. Tidak semua orang menyukai kita, termasuk saudara kita sendiri. Dalam adanya mampus kamu, begitu. Dalam adanya. Tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Yang dia lihat adalah satu sumber yang belum tentu valid kebenarannya. Menyakitkan. Tapi kita tidak boleh jatuh. Tidak boleh. Suatu saat musibah ini mungkin akan menimpa kalian semua. Hal yang paling baik itu adalah kita diam, fokus, tenang. Pada saat kita diam, fokus dan tenang, kita akan mudah menyelesaikan masalah. Kita pastikan bahwa semua masalah itu sifatnya akan sementara. Jadi kalau bapak-bapak semua ini antara anak kabin, karyawan atau junior kabin mengalami hal yang baik, syukuri dan nikmati. Tapi begitu kalian mengalami hal yang buruk, tetaplah tenang. Yakin bahwa semua sifatnya akan sementara, akan selesai. Tapi kalian kalau menanggapi suatu masalah dengan emosional, dengan respon yang begitu emosional, itu akan backfire, akan menimpa kalian sendiri. Dan permasalahan itu semakin lama selesai. Itu yang saya lakukan. Percaya Pangeran Bele, banyak orang yang bertanya kepada saya, banyak yang hadir kepada saya. Pak Sanul, Bapak itu ribuan yang Bapak bantu. Selama 25 tahun Bapak berkarir. Selama 38 tahun Bapak memiliki kewenangan, banyak yang Bapak bantu. Bagaimana kesan Bapak? Apakah ada yang hadir ke Bapak pada saat kondisi? Hanya segelintir yang ada.
Bahkan saudara sendiri pun malu untuk datang. Belum tentu berkenan untuk datang. Bahkan dia sudah ke Jakarta, ada kayak mampir ke tempatnya, dia kembali lagi ke Madura. Dia tidak punya niat menyempatkan hadir kepada saudaranya yang sedang bermasalah. Padahal dia sedang ke Jakarta, saya tahu, tapi dia pergi. Menyakitkan, tapi tidak boleh kalian dendam, tidak boleh kalian marah. Terima, karena situasi itulah yang saya hadapi saat ini. Itulah yang saya hadapi saat ini. Dan alhamdulillah, 3 KUP Pocur, Madura United, Uniba Madura sampai hari ini masih berdiri tegak. Masih berdiri. Allahu Akbar. Tanda-tanda satu jam. Nangis. Kalau mengalami nangis. Bersyukur saya punya istri seperti yang ada di hadapan. Bersyukur saya punya anak-anak. Dulu tahu ya, ternyata hebat juga kan ini ya. Tuh, bukan kadang ada yang di tempat di penjara, begitu di penjara dapat surat cerai, gimana? Dari istrinya anak lagi surat cerai. Begini, real, fakta. Kan jangan saya ini, saya ini. Tapi yang itulah yang kadang-kadang banyak orang yang tidak menerima. Tidak menerima, tidak yakin. Begitu itu Allah yang disalahkan. Begitu kita bermasalah, Allah yang disalahkan. Rumah pangeran Israel. Oh, itu pangeran. Oh, itu pangeran. Ya itulah. Makanya ada satu cerita. Ada, saya cuma mengingat, ada cerita tukang cukur. Tukang cukur itu dia di tempatnya, kemudian datanglah anak muda yang kelihatan kaya raya dengan rambutnya yang ingin dipotong, datang sambil motong rambut. Tukang cukur itu air kasih datang iri, bapak ini hebatnya, masih muda, kelihatan uangnya banyak. Sementara saya di tukang cukur, saya kok merasa Tuhan gak adil kepada saya. Saya merasa Tuhan gak adil. Kayaknya Tuhan tidak ada bagi saya. Kata tukang cukur, loh kok bilang begitu? Kata saya ikut background kamu. Gak ada Pak. Ada Tuhan itu. Nggak ada. Saya buktinya sudah begini, saya tidak dibantu oleh Tuhan. Saya tidak dibantu oleh Tuhan. Jadi menurut saya Tuhan tidak ada. Kata tukang cukur. Lama-lama berdebat, ada nggak Tuhan? Nggak ada. Ada Tuhan, tidak ada. Akhirnya anak muda tadi dia narik. Ayo Pak, ayo kita keluar, ditarik. Ayo kita keluar, Bapak lihat. Yang muda yang mana itu? Dibawa ke jalan, entar ke jalan, Bapak lihat. Itu ada orang gila. Rambutnya panjang. Kata anak muda itu, kan cukur dia lihat. Itu orang gila. Rambutnya panjang. Kata orang gila itu, tidak ada tukang cukur. Dia bilang, ada Pak, saya tukang cukur. Nggak ada menurut orang gila, buktinya rambutnya panjang. Ada Pak, saya tukang cukur. Bahkan dia nggak datang ke saya untuk minta dicukur. Nah, itulah. Selama kamu tidak datang kepada Allah, Allah tidak akan datang ke tempatmu. Kalau ada tukang gila, ada tukang cukur. Kalau tukang cukur tidak datang ke tempatnya, apakah tukang cukur itu mencukur rambutnya?
Datangi Allah. Minta sama orang. Datangi. Dan itu semuanya adalah ujian. Tadi malam saya kemarin malam ke Haji Muhammad Rafi'i Banyuanyar Tembok. Haji Muhammad Rafi'i. Ada satu kalimat bagus dari beliau. Ada satu kalimat bagus. Inna Allah idza ahabba hamdan ibdahu. Kalau kamu dicintai Allah, kamu akan diuji oleh Allah. Ingat kemarin Pak Hasan, hamdan idza ahabba. Kalau kamu dicintai oleh Allah, kamu akan diuji. Kalimat-kalimat seperti itu yang saya minta, berharap ada Anda semua. Jangan berharap jalan yang selalu mulus. Suatu saat bisa jadi jalan terjal berliku. Suatu saat, pada saat kondisi hidup Anda tidak baik-baik saja, segera kembali. Sabar, fokus, perbaiki. Inilah bagian dari cara saya yang ingin bersama-sama Anda semua. Alhamdulillah ada 500 orang ini, 500 orang karyawan pada malam ini bersama-sama saya karena kita memiliki sumber penghidupan yang sama. Anda semua berada di sumber kehidupan dan penghidupan yang sama lewat KUT Pocur, Madura United dan Uniba Madura. Sama, rezeki namanya. Rezeki lewat ini. Loyalitas bukan kepada seorang Hasanul, tapi loyalitas kepada profesi Anda. Kalau orang keuangan, loyallah kepada profesi Anda sebagai orang keuangan. Kalau seorang manajer produksi, loyallah kepada profesi Anda sebagai manajer produksi. Karena kalau Anda loyal kepada seseorang, suatu saat orang itu akan lumpuh, tidak memiliki apa-apa. Tapi Anda loyal, berarti Anda membantu orang yang dicintai. Itulah cara saya mengajarkan kepada Anda semua. Loyalitas kepada profesi itu menandakan bahwa Anda mencintai siapa yang memimpin perusahaan itu. Itu otomatis. Saya berharap tentunya pada malam ini dengan adanya silaturahim, mungkin belum ada yang kenal, yang ada di Leicester, yang ada di SPBE, yang ada di Madura United, yang ada di Uniba Madura, mungkin tidak saling kenal masih, karena begitu banyaknya. Saya terharu begitu saya masuk ke pintu masuk Uniba Madura, mobil berjajar, sepeda motor berjajar. Alhamdulillah, banyak sekali motor begini. Alhamdulillah, senang melihat. Karena itu adalah bagian dari simbol kesejahteraan kita semua. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah. Saya tidak pernah mengajarkan kepada siapapun anak buah saya untuk mengeluh. Jangan. Karena itu akan memperkecil hati Anda. Begitu Anda mengeluh, hati Anda akan mengecil. Jengkeni hati Anda. Artinya jadi mengkerut, berarti adalah sebuah harapan akan kembali hilang. Semakin banyak Anda mengeluh, hatimu semakin kecil dan semakin mengkerut, berarti harapan semakin menghilang. Saya tidak mau ada orang kejurnian yang mengeluh, walaupun gajinya ini. Tapi termanter suatu saat, karena saya tadi diskusi dengan Esko, saya tanya ke Esko, bisa nggak naik gaji karyawan Bocor Indonesia? Bisa, Bros larang, kau boleh selarang. Bisa oke. Bisa bangsa. Coba bikin simulasi. Tapi based on performance, tergantung kepada beban kerja.
Jangan yang santai-santai gajinya lebih jadi saya. Nah, ternyata itu beban kerjanya. Dan bagaimanapun juga harus tergantung sama pimpinan kalian di masing-masing unit bisnis. Tanya Ki berkomplain, terkeuangan berarti ya mana? Kok bisa naik gaji? Bisa kenapa? Bisa.